Selamat sore, Anda menyaksikan Kilas Nusantara edisi COVID-19 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui perkembangan seputar penanganan COVID-19 di tanah air, telah kami pilihkan 3 berita terbaru berikut ini. Pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tentang kasus positif COVID-19 yang selalu meningkat usai libur panjang. Sementara hingga saat ini sudah ada 204 RT berstatus zona kuning di Kota Tangerang, Banten. Untuk itu, Wali Kota Arief Wismansyah mendorong RT dan RW mengawal lingkungannya melalui Kampung Tangguh Sigacor dalam mendisiplinkan warga. Dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung pemberian sanksi bagi warga yang menolak divaksin. Pasalnya vaksinasi merupakan upaya terakhir pemerintah dalam menghentikan pandemi COVID-19. Pemirsa, berikut rangkaian berita selengkapnya. Setiap usai libur panjang, positivity rate COVID-19 kerap meningkat. Padahal pemerintah telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Bahkan sebelum libur panjang Imlek lalu, pemerintah sudah menerapkan PPKM skala mikro. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memiliki 3 hipotesis yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Dalam konferensi pers virtual pada 17 Februari, dia menyebut alasan pertama disebabkan kendala teknis input data yang rumit. Data positif lebih banyak masuk sementara data kasus negatif dimasukkan belakangan. Kedua, laju kasus tidak seimbang dengan kemampuan pengujian. Sementara hipotesis ketiga, Kemenkes menengarai masih banyak laboratorium yang belum konsisten memasukkan data spesimen. Selain itu, menurut Budi, kenaikan positivity rate bukan berarti terjadi peningkatan laju kasus COVID-19 di Indonesia. Dia mengklaim kasus COVID-19 di Indonesia sudah menunjukkan tren penurunan dalam 2 pekan terakhir, sebagai dampak dari penerapan PPKM. Hal itu menurut dia terkonfirmasi dari data jumlah pasien COVID-19 yang konsisten menunjukkan penurunan, kendati positivity rate naik setelah libur Imlek. Kami double check lagi data ini dengan data yang ada di rumah sakit, ya, untuk memastikan apakah memang data penurunan kasus konfirmasi itu benar-benar terjadi atau karena memang jumlah tesnya yang turun. Ya, karena kebetulan 4 hari terakhir karena hari libur banyak orang juga yang tidak dites sehingga jumlah tesnya turun. Jadi kayak ingin memastikan apakah kasus konfirmasi yang turun itu disebabkan jumlah tesnya turun ataukah ada data-data lain yang kita. Positivity rate sendiri merupakan perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan. Berdasarkan standar yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, angka positivity rate COVID-19 seharusnya kurang dari 5%. Dari Jakarta, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro telah diterapkan secara maksimal di Kota Tangerang, Provinsi Banten sebagai langkah menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat. Upaya ini berhasil menurunkan status zonasi sejumlah wilayah yang semula berwarna merah telah berubah menjadi zona kuning. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah pada Kamis 18 Februari 2021. Ia menegaskan penerapan PPKM Mikro berhasil menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat. Namun ia berharap sinergitas tetap dilakukan sebab pandemi belum selesai. Jadi PPKM Mikro, alhamdulillah kita pantau di Kota Tangerang. Dari 5.100 RT ya, kurang lebih ada 204 yang zona kuning. Nggak ada yang zona oranye dan nggak ada yang zona merah. Nah, ini tentunya sekarang kita sedang menggiatkan PPKM skala mikro dengan Kampung Tangguh Jaya Sigacor. Nah, jadi kita berharap peran serta RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat setempat, semua bersinergi, didukung oleh jajaran TNI Polri, Babinsa Binama. Laman resmi penanganan COVID-19 milik pemerintah Kota Tangerang menyebutkan hingga tanggal 18 Februari 2021 terdapat 6.825 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.360 sudah dinyatakan sembuh. Saat ini sebanyak 329 masih dalam perawatan. Dan tercatat warga yang meninggal dunia mencapai 136 orang. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 terkait pengadaan vaksin dan vaksinasi COVID-19. Dalam Perpres tersebut, masyarakat yang menolak divaksinasi akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sanksi bagi pelanggar diantaranya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan atau denda. Terkait penerbitan Perpres itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dukungannya lantaran vaksinasi sebagai upaya terakhir mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Hal itu diungkapkan usai memberikan kunci rumah bersubsidi kepada guru honorer di Perumahan Benteng Mutiara Mas, Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu 17 Februari. Menurut Ridwan Kamil, vaksinasi masif yang dilakukan pemerintah bersifat darurat dan masyarakat tidak bisa menolak atau memilih ketika sudah ditunjuk untuk melakukan vaksinasi. Karena situasinya itu kan bukan situasi normal ya. Kalau normal itu divaksin tidak divaksin pilihan. Tapi kalau lagi perang melawan COVID, divaksin itu adalah kewajiban bagi yang sudah ditunjuk. Karena kalau yang sudah ditunjuk tidak melakukan vaksin, dia akan membahayakan keselamatan masyarakat, membahayakan keselamatan negara. Maka kalau ada sanksi dari peraturan presiden yang sudah dikeluarkan, saya kira saya mendukung karena itu akan mendisiplinkan dan mempercepat pandemi yang berkelanjutan. Tanpa vaksin apalagi solusinya? Emil juga menuturkan vaksinasi bagi nakes masih berlangsung dan ke depan pelayanan publik pun akan diberikan. Ditargetkan 70% warga Jawa Barat atau sekitar 36,5 juta orang mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, meskipun sebagian masyarakat Indonesia sudah mendapatkan vaksin, bukan berarti protokol kesehatan tidak diperlukan lagi. Tetaplah memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak karena pandemi belum usai. Rangkaian informasi baru lainnya akan hadir pada Kilas Nusantara malam pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih dan sampai jumpa. Jaga keluargamu.